Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Haifa Zahari di pertemuan kali ini yang akan membahas mengenai evolusi. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi pada struktur tubuh makhluk hidup yang berjalan sangat lambat, berlangsung sampai jutaan tahun dan diwariskan pada keturunannya. Macam-macam evolusi. 1. Evolusi kosmik atau universe, artinya perubahan pada lingkungan abiotik. Contohnya apa sih? Contohnya ada evolusi batu dan juga evolusi sistem matahari. Yang kedua, evolusi organik, artinya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Contohnya kelinci. B. Macam-macam evolusi pada makhluk hidup. Yang pertama, evolusi progresif, artinya perubahan yang menghasilkan spesies yang dapat bertahan hidup terus-menerus. Jadi, evolusi ini merupakan evolusi yang menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival. Contoh evolusi yang terjadi pada burung finch. Mereka mempunyai perbedaan di setiap jenisnya, yaitu paruh burungnya yang mengalami evolusi. Yang kedua, evolusi regresif, yaitu perubahan yang menyebabkan spesies yang dihasilkan menuju kepunahan. Contohnya, evolusi yang terjadi pada hewan dinosaurus. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, dalam fisika, yaitu yang pertama, teori nebula. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya itu bermula dari kabut gas. Yang kedua, teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian berkembang sekitar puluhan ribu juta tahun yang lalu. Yang kedua, dalam biologi, ada 3 teori, yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori yang dikemukakan Aristoteles ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta dari benda yang tak hidup, yang berlangsung secara spontan. Misalnya apa nih? Misalnya cacing dari tanah, ikan dari lumpur, dan sebagainya. Yang kedua, teori biogenesis. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, teori evolusi kimia atau teori biologi modern. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Dengan adanya senyawa organik di atmosfer ini, mereka akan berkumpul dalam subprimordial atau subpurba. Melalui subpurba inilah kemungkinan kehidupan paling sederhana itu muncul. Terbentuknya variasi dan spesies baru ada 4. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap gen. Contohnya, kelinci ada yang berlemak kuning, dan ada yang berlemak putih. Ketika dilakukan percobaan dengan cara diberi makanan yang mengandung pigmen kuning seperti wortel, kelinci yang berlemak kuning, lemaknya berwarna kuning, sedangkan yang berlemak putih tetap saja. Sementara, ketika diberi makanan yang tidak mengandung lemak kuning, baik kelinci yang berlemak kuning maupun berlemak putih, warna lemaknya putih. Ini
menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap gen. Artinya, kelinci yang berlemak putih tidak memiliki enzim yang dapat menguraikan pigmen warna kuning. 2. Adaptasi dan seleksi. Berdasarkan hasil penelitian di Inggris, sebelum revolusi industri, jumlah biston Betularia yang bersayap cerah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bersayap gelap. Akan tetapi, setelah revolusi industri yang berdampak pada warna gedung menjadi kusam karena banyak jelaga, maka jumlah kupu-kupu yang bersayap gelap menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bersayap cerah. Ini menunjukkan adanya adaptasi kupu-kupu terhadap lingkungan, dan alam mengadakan seleksi terhadap kupu-kupu tersebut. 3. Seleksi alam berdasarkan resistensi. Sebelum revolusi antibiotik, jumlah bakteri yang resisten lebih sedikit jumlahnya karena bersifat resesif terhadap yang tidak resisten. Setelah revolusi antibiotik, jumlah bakteri yang resisten menjadi lebih banyak atau mendominasi karena yang tidak resisten banyak yang mati. 4. Seleksi buatan. Semakin banyak percobaan yang dilakukan oleh manusia terhadap berbagai jenis makhluk hidup, terutama pada jenis tumbuhan dan hewan, semakin besar kemungkinan terbentuknya variasi yang akan menyebabkan timbulnya varietas baru. Beberapa pendapat para ahli tentang evolusi. 1. Anaximander. Filosof Yunani ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Anaximander mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. 2. Empedocles. Kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuh-tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. 3. Erasmus Darwin. Kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respons fungsional akan diwariskan kepada turunannya. 4. Sir Charles Lyell. Permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. 5. Thomas Robert Malthus. Malthus adalah ahli ekonomi Inggris dengan bukunya Essay on a Principle of Population, yang intinya menyatakan tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Selanjutnya, muncullah kata-kata yang digunakan oleh Darwin, yaitu perjuangan untuk hidup atau struggle for life. 6. George Cuvier. Menyatakan setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda. Teori ini disebut kataklizma. Perkembangan teori Darwin. 1. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos.
Dalam catatannya, Darwin menemukan sekitar 85 jenis burung finch yang ukuran paruhnya berbeda-beda, sehingga dikelompokkan ke dalam A. Pemakan biji paruhnya tebal dan kuat. B. Pemakan madu paruhnya lurus atau Camarindus. C. Pemakan di pohon paruhnya tebal lurus. 2. Studi geologi. Darwin terinspirasi oleh karya Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology, yang isinya menjelaskan bahwa deretan fosil di batuan muda berbeda dengan batuan yang tua. Bahkan, menurut Leonardo da Vinci, menyatakan bahwa fosil merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Lalu, George Cuvier pun mengilhami karya buku Darwin dengan teori kataklismanya, yakni pada masa tertentu telah diciptakan makhluk yang berbeda dari masa ke masa. Setiap masa diakhiri dengan kehancuran alam. 3. Studi tentang hubungan ekonomi dan kependudukan. Thomas R. Malthus mengilhami karya evolusi Darwin dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Principles of Population, yang menggambarkan bahwa kenaikan jumlah penduduk cenderung lebih cepat dibandingkan kenaikan produksi makanan. 4. Studi tentang seleksi buatan. Akhirnya, Darwin dapat menuliskan bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Dalam buku tersebut, tercantum dua teori pokoknya, yaitu 1. Bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. 2. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Sedangkan, pokok-pokok pikiran Darwin yang terdapat dalam buku tersebut mencakup 4 hal. Di antaranya, 1. Tidak ada dua individu yang sama persis, meskipun keduanya saudara kembar. 2. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. 3. Untuk berkembang biak, perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Nah, sekian pembahasan evolusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan milik saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.